Halo, selamat malam. Saya dengan Denny Pangalila, mahasiswa program Magister Hukum dengan nomor induk mahasiswa 22021900066 dengan mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Dr. Diana Napitupulu SH MH MKN MSc dengan tugas Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank, di mana ada 12 jenis industri keuangan non-bank. Salah satu di antaranya saya akan membahas terkait dengan asuransi. Asuransi dilatar belakangi dengan perkembangan asuransi dimulai sejak zaman sebelum Masehi dan mencapai puncak pertumbuhan signifikan pada era revolusi industri. Pada era ini bermunculan produk-produk asuransi seperti asuransi kendaraan, pertanian, pabrik, perjalanan, pesawat, satelit, handphone atau laptop, kesehatan, dan pendidikan. Pada tahun 1927, di Brussels, Belgia, diadakan International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Pada tahun 1935, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Kemudian, di Indonesia, asuransi pertama adalah Semarang Sea yang didirikan pada tahun 1816. Diikuti oleh Java Sea, Arjuna, Veritas, dan Merkurius. Asuransi jiwa pertama yang muncul di Indonesia adalah Bumi Putra pada tahun 1912 di Magelang. Kemudian NV Industrial Lloyd adalah asuransi non-jiwa pertama di Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Dan pada tahun 1953, Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marine didirikan sebagai perusahaan reasuransi swasta, diikuti oleh PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore yang didirikan oleh pemerintah. Pencapaian penting eksistensi asuransi di Indonesia adalah terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI pada tahun 1956 yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI pada tahun 2002 dan kemudian menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada tahun 2010. Saat ini, Dewan Asuransi Indonesia atau disebut dengan DAI menaungi semua asuransi, semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, termasuk Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau Triple AI. Asuransi atau verzekering atau insurance adalah mekanisme di mana risiko ditransfer dari penanggung atau pihak yang menanggung risiko ke tertanggung pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya. Penanggung akan membayar klaim atau ganti rugi jika terjadi kerugian atau risiko tertentu yang telah disepakati dalam kontrak asuransi. Ada beberapa istilah dalam asuransi seperti penanggung atau verzekeraar, tertanggung atau verzekerde, dan asuransi atau asuransi yang memiliki arti penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung. Kemudian tujuan dari asuransi adalah untuk memberikan perlindungan keuangan bagi tertanggung dan mengurangi ketidakpastian yang dapat timbul akibat risiko.
Dalam skim asuransi, ada pihak yang menanggung risiko untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang terjadi. Sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Jika kerugian terjadi pada salah satu anggota, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan ganti rugi karena kehilangan, kerusakan, atau ketidakkeuntungan yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak pasti. Pada pasal 1, angka 1 Undang-Undang 40 tahun 2014 menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang mengharuskan pemegang polis membayar premi sebagai imbalan bagi asuransi untuk A. Memberikan penggantian kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum yang dialami oleh tertanggung atau pemegang polis akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau B. Memberikan pembayaran atas meninggalnya tertanggung berdasarkan manfaat yang telah ditetapkan atau hasil pengelolaan dana. Berdasarkan definisi yang diberikan, unsur-unsur asuransi adalah dapat diterangkan sebagai berikut. A. Pihak-pihak penanggung dalam pasal 246 KUHD adalah pihak yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Tertanggung adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang pasti. Namun dalam undang-undang asuransian, tertanggung didefinisikan sebagai pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Kemudian pemegang polis dalam undang-undang perasuransian, pemegang polis dijelaskan merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan pelindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain. Dan B, status pihak-pihak, di mana dibagi menjadi dua, yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perseroan persero, perusahaan persero, atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Dan penanggung memberikan jaminan perlindungan atau ganti rugi kepada tertanggung dalam hal terjadi risiko yang dijamin oleh polis. C. Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan uang yang disebut premi. Tujuan pihak adalah tertanggung ingin perlindungan atau ganti rugi. Penanggung ingin keuntungan dari premi dan meminimalisir resiko. Asuransi membagi risiko dan menjamin perlindungan terhadap kerugian finansial yang tidak terduga. D. Peristiwa asuransi adalah persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan
tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa yang tidak pasti, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam polis yang merupakan satu-satunya alat bukti untuk membuktikan terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya terdapat pada pasal 1320, 1321, dan 1338 BW dan merupakan perbuatan hukum atau legal act. Hubungan asuransi terjadi antara penanggung dan tertanggung, di mana keduanya terikat atau legally bound secara hukum karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Tujuan asuransi dijelaskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah untuk memberikan perlindungan atau penggantian atas kerugian yang dialami oleh tertanggung karena terjadinya risiko yang tidak pasti. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian bagi pihak tertanggung dalam menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Adanya event atau peristiwa yang tidak pasti dan ganti kerugian pada pasal 256 angka 4 KUHD. Dengan syarat-syarat yang berlaku, J dengan polis asuransi. Nah, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yakni insurable interest adalah hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 KUHD yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terhadap 3 unsur, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Kemudian dijelaskan utmost good faith, berarti adanya kewajiban untuk jujur dan transparan antara penanggung dan tertanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi serta objek yang dipertanggungkan. Kedua belah pihak harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur terhadap semua fakta yang berkaitan dengan objek asuransi. Kemudian indemnity. Dijelaskan bahwa penanggung akan memberikan kompensasi atau penggantian kerugian kepada tertanggung sesuai dengan nilai kerugian yang dialami. Diatur pada pasal 252, 253, dan 278 KUHD. Penanggung akan menyediakan dana kompensasi sehingga si tertanggung dapat kembali ke posisi keuangan sebelum terjadinya peristiwa yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kemudian proximate cause atau sebab langsung adalah penyebab yang secara langsung dan tepat menimbulkan suatu kejadian atau suatu akibat tanpa adanya intervensi dari faktor lain. Sebab ini diakui oleh hukum sebagai penyebab utama dari suatu peristiwa dan dapat menjadi dasar bagi penentuan ganti rugi dalam asuransi. Kemudian dijelaskan subrogation, setelah klaim dibayar, pengalihan hak tuntut dari tertanggung pada penanggung dasar 284 KUHD sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung pada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung. Kemudian dijelaskan contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance, sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung dalam asuransi timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis sebelum diterbitkan. Penutupan asuransi dapat dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Penanggung atau perusahaan asuransi wajib menerbitkan polis asuransi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel 1838,
mengatur seluruh ketentuan mengenai asuransi, termasuk asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 garis miring KMK titik 013 garis miring 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian dan KMK RI nomor 1250 garis miring KMK 013 garis miring 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang asuransi. Terima kasih. AJB Bumi Putra 1912 sejak Rabu pagi menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Demonstran meminta perhatian Presiden Joko Widodo agar hak jutaan nasabah dibayarkan. Nasabah korban gagal bayar asuransi AJB Bumi Putra 1912 berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat Rabu pagi. Nasabah meminta perhatian Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menyelesaikan kasus gagal bayar AJB Bumi Putra serta mendesak OJK memprioritaskan kasus ini. Sebelumnya, ke Jakarta, nasabah sudah berunjuk rasa di berbagai daerah masing-masing. Rata-rata kan semua polis kita di sini kan polis untuk pendidikan anak. Apalagi kan sekarang nih, sebentar lagi kita harus bayaran uang sekolah anak kan, gitu. Jadi tolonglah bayar uang kami. Kami tahu kok sekarang ada BPA, tetapi prioritaslah, prioritaskanlah kita untuk bayarkanlah klaim kami. Kami ini bukan baru berjuang di sini aja loh. Dari tahun 2020 kita sudah pernah ke DPR dan hadir di RDPU Komisi 11. Terus kita juga sudah pernah berapa kali ke OJK untuk meminta tolong sebagai otoritas jasa keuangan. Terus kita sudah, apalagi ke Bumi Putra, sudah berkali-kali, bukan hanya di pusat, di daerah juga begitu. Kasus gagal bayar AJB Bumi Putra 1912 sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Jumlah nasabah yang kontraknya habis dan harus mendapat haknya terus bertambah, namun tak kunjung mendapat kejelasan pembayaran klaim polis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.